Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Triansya Norka, NIM 18612010628 dengan kelas EF Pemasaran Jasa. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemasaran jasa. Baik, yang pertama itu ada definisi pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, atau diraba. Oleh karena itu, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya pada konsumen. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini disebut juga penyedia jasa, sedangkan konsumen disebut pengguna jasa. Sehingga penyedia jasa nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya akan dirasakan manfaatnya dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tadi. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh penyedia jasa. Karakteristik yang dimiliki oleh pemasaran jasa. Supaya lebih paham lagi dalam mengenal definisi sekaligus mempraktekkan teknik pemasaran jasa, maka karakteristik pemasaran jasa yaitu pertama adalah tidak berwujud. Jasa dan produk ada dua jenis. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dikecap atau dirasa, didengar dan dicium, dan sebagainya. Namun sebaliknya, pada jasa yang sifatnya tidak berwujud, hal ini menjadi karakteristik khas dan sekaligus menjadi kekuatan. Sebab dengan bentuknya yang tanpa fisik, maka pengguna jasa baru bisa merasakan keberadaan dan manfaatnya setelah melakukan pembayaran atau pembelian. Sifat ini kemudian juga menguntungkan penyedia jasa, sebab tanpa perlu menyediakan sampel. Karakter ini juga menuntut perusahaan penyedia jasa agar lebih bijak dan menentukan strategi atau teknik jasa, yakni dipasarkan dengan cara yang tepat, kemudian dibuktikan bahwa jasa yang disediakan memang nyata kualitasnya dan memberi manfaat serta kepuasan pada pengguna jasa tersebut. Yang kedua, tidak terpisahkan adalah karakter ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasanya. Misalnya, kebersihan, jasa kebersihan. Apakah mungkin pengguna jasa hanya diberikan vacuum cleaner? Dijamin tidak kan? Maka pengguna jasa akan memerlukan penyedia jasa yang mengoperasikan alat vacuum cleaner tersebut. Jadi harus ada orang yang menggunakan vacuum cleaner tersebut. Nah, hal serupa juga terjadi pada jasa lainnya. Sebab meskipun pemberian jasa menggunakan alat bantu seperti mesin dan alat kerja yang lain, sifatnya tetap membutuhkan kehadiran penyedia jasa. Jadi, saat melakukan pemasaran jasa, maka perlu memastikan juga siap untuk melakukan pemberian secara langsung. Sebab tidak bisa asal ditawarkan, kemudian pengguna jasa membayar dan tinggal pergi. Karakteristik yang ketiga adalah bervariasi. Disebut juga variability, artinya produk tidak berfisik seperti jasa atau layanan sifat variatif lainnya. Misalnya pada karakter atau kepribadian dari penyedia jasa atau pemberi jasa tersebut. Sedangkan jasa satunya cenderung ramai karena dikenal jujur. Teknik variasi ini bisa mendorong penjualan produk fisiknya dan bisa mengalahkan kompetitor bahkan yang lebih murah sekalipun. Sebab dengan karakter inilah pelaku usaha bisa menenangkan hati pelanggan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pemasaran jasa. Yang pertama berdasarkan segmen pasar.
Jenis jasa yang pertama adalah didasarkan pada segmen pasar dan terbagi menjadi dua, yaitu jasa kepada konsumen, yakni layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan personal. Misalnya, jasa cleaning yang ditujukan untuk perorangan. Oke. Yang kedua, jasa kepada organisasi atau perusahaan, sehingga penyedia jasa bisa memberikan layanan kepada perusahaan atau organisasi. Misalnya jasa akuntansi, perpajakan, jasa konsultasi manajemen, atau yang lainnya. Dua, berdasarkan tingkat perwujudan. Jenis kedua yang didasarkan pada tingkat perwujudan terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu jasa penyewaan atau rental, sehingga penyedia jasa menyewakan suatu barang, misalnya menyewakan DVD, perlengkapan bayi, dan lain-lainnya. Yang kedua, jasa reparasi, yaitu jasa untuk memperbaiki atau reparasi barang yang dimiliki pengguna jasa. Misalnya servis AC, servis kulkas, atau juga yang lainnya. Yang ketiga adalah jasa personal, yakni penyedia jasa yang menawarkan layanan produk seperti jasa sopir pribadi, jasa pengasuh bayi, atau yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Jenis ketiga adalah didasarkan pada keterampilan dari penyedia jasa dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jasa profesional, di mana penyedia jasa sudah dimiliki legalitas maupun sertifikasi, misalnya jasa akuntansi, perpajakan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Yang kedua adalah jasa non-profesional, yaitu juga yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikasi, misalnya jasa keamanan atau security. Baik, strategi dalam pemasaran jasa. Yang pertama adalah berpusat pada pelanggan dan karyawan. Strategi pertama dalam memasarkan suatu layanan atau jasa adalah berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi, penyedia jasa tidak bisa hanya berpusat pada pelanggan atau sebaliknya. Harus pada kedua-duanya. Mengapa? Sebab karakter jasa tadi yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas jasa ditentukan oleh karyawan atau memberikan jasa dari perusahaan. Jika karyawan ini tidak diberikan perhatian, maka bisa mengajukan resign ataupun kinerjanya yang kurang memberikan pelayanan yang baik. Oke, yang kedua, mengelola diferensiasi jasa. Penyedia jasa bisa menemukan kompetitor lainnya. Maka dalam strategis pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa, yaitu ciri khas yang membuatnya beda dari penyedia jasa lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena inovasi yang dilakukan dijamin akan terus diikuti oleh kompetitor atau pesaing lainnya. Yang ketiga, pengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikutnya adalah mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitas konsisten dan terus meningkat. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses dan meraih kepercayaan pelanggan. Yang keempat, mengelola produktivitas jasa. Misalnya dengan mengembangkan jenis layanan yang disediakan sekaligus menambah jumlah karyawan yang akan memberikan jasa. Strategi pemasaran jasa ini perlu diterapkan saat perusahaan sudah mulai berkembang. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas dari pengertian dan beberapa opsi tentang pemasaran jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.